Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Irwan Zulkifli, SEMM, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Syariah. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang implementasi sistem perbankan syariah di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dua teman saya. Ada Cindy Agustina, ada Tiara Andinta Febriani. Agenda pembahasan kita kali ini yang pertama itu latar belakang dan tujuan, yang kedua perkembangan industri perbankan syariah, yang ketiga tentang regulasi, literasi, dan digitalisasi. Yang keempat ada perbandingan bank syariah versus konvensional. Yang kelima contoh nyata di Indonesia. Yang keenam kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang, pertama, di Indonesia memiliki sekitar 231 juta penduduk muslim atau sekitar 87% dari total penduduk. Jumlah ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri perbankan syariah. Yang kedua, pada tahun 1992 berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat menjadi awal perkembangan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan larangan riba. Yang ketiga, meskipun potensi sangat besar, pangsa pasar atau market share perbankan syariah pada tahun 2023 baru mencapai sekitar 7,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Yang terakhir itu di Indonesia menempati peringkat keempat dalam Global Islamic Economic Index. Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat dalam perkembangan ekonomi syariah di tingkat dunia, namun masih perlu meningkatkan inovasi, literasi keuangan syariah, dan kualitas layanan agar mampu bersaing lebih baik. Perkembangan industri perbankan syariah dibagi 4 fase. Pertama yaitu fase pendirian tahun 1992 sampai 1998. Pada periode ini berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Selain itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mulai memberikan dasar hukum bagi sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada fase ekspansi tahun 1998 sampai tahun 2008. Setelah krisis moneter tahun 98, pemerintah menerapkan dual banking system melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sehingga bank konvensional dan bank syariah dapat berjalan berdampingan. Yang ketiga ada fase percepatan. Pada tahun 2008 sampai 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi landasan hukum khusus bagi industri ini. Fase keempat adalah fase konsolidasi. Pada tahun 2021 sampai sekarang, pada tahap ini terjadi pengembangan atau merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Tujuan merger ini adalah meningkatkan daya saing, memperkuat permodalan, dan menjadikan Bank Syariah Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Pertumbuhan aset dan pembiayaan tahun 2020 sampai 2023, di mana dapat dilihat untuk grafik warna hijau itu menunjukkan total aset triliun dan kuning pembiayaan triliun dan DPK biru untuk DPK triliun. Di mana dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat pertumbuhan aset sebanyak 45%, di mana Bank Umum Syariah BUS yang aktif di Indonesia sebanyak 13 dan BPRS di seluruh Indonesia itu ada 174. Serta market share-nya yaitu 7,3% per tahun 2023.
ada tantangan regulasi di mana terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berupa operasional bank syariah harus patuh pada aturan dari berbagai lembaga sekaligus, yaitu Bank Indonesia terkait moneter, Otoritas Jasa Keuangan terkait pengawasan institusi, dan Fatwa DSN MUI terkait kehalalan produknya. Masalahnya, koordinasi antar lembaga ini belum sepenuhnya selaras. Akibatnya, pihak bank seringkali kebingungan dalam menjalankan operasional harian karena ada regulasi yang terasa abu-abu atau saling bertabrakan. Yang kedua yaitu kewajiban spin-off UIS, yaitu pemerintah mewajibkan unit usaha syariah atau UUS yang masih menempel di bank konvensional untuk memisahkan diri menjadi bank umum syariah atau BUS dalam diri. Namun, tenggat waktu aturan ini terus-menerus mundur sehingga mendirikan bank syariah baru itu butuh modal minimum yang sangat besar dan industri kita masih kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar. Tiga, distorsi perpajakan. Masih ada ketidakadilan dalam sistem pajak antara bank syariah dan konvensional. Contoh paling nyata ada pada akad mudharabah atau jual beli di bank syariah. Akad ini seringkali terkena pajak pertambahan nilai atau PPN ganda saat bank membeli barang dan saat bank menjualnya ke nasabah. Hal ini membuat produk syariah terkesan lebih mahal dibandingkan bunga bank konvensional yang pajaknya lebih sederhana. Yang keempat, ada standar akuntansi, di mana di Indonesia menggunakan standar akuntansi PSAK syariah, namun standar ini belum sepenuhnya restorasi atau harmonis dengan standar akuntansi syariah internasional yaitu KAOII. Dampaknya, laporan keuangan bank syariah di Indonesia sulit dibandingkan secara apple to apple dengan bank syariah di luar negeri, sehingga menghambat investor asing untuk masuk. Yang kedua, ada tantangan literasi keuangan syariah, yaitu masalah pemahaman masyarakat yang jomplang antara bank konvensional dan bank syariah, di mana angka kritis gap literasi sangat besar, 50% untuk bank konvensional dan 9% untuk literasi bank syariah. Menurut survei OJK tahun 2022, tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap keuangan konvensional sudah mencapai 50%, sedangkan keuangan syariah baru memiliki angka 9%. Yang mana dari 100 orang Indonesia, 50 orang sudah paham fungsi bank konvensional, 9 orang yang benar-benar paham cara bekerja bank syariah. Mayoritas masyarakat masih menganggap bank syariah itu rumit atau mengira bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya diganti dengan istilah Arab. Strategi peningkatan administrasi yang dapat kita lakukan itu integrasi kurikulum syariah di sekolah dari kampus dengan memasukkan materi keuangan syariah ke dalam mata kuliah pelajaran di sekolah dan mata kuliah di kampus agar generasi muda paham sejak dini. Yang kedua, ada program Islamic Finance for All oleh PJK, di mana dilakukannya edukasi massal bertajuk Islamic Finance for All untuk mengenalkan produk syariah ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada BSI Smart, yaitu edukasi atau aksi jemput bola dari bank yang turun langsung memberikan edukasi keuangan ke masyarakat di pelosok daerah. Dan terakhir, ada kolaborasi institusi dan lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan jaringan pesantren, madrasah, dan ulama untuk menyebarkan edukasi bahwa perbankan syariah itu aman, modern, dan sesuai syariat. Ada pula tantangan digitalisasi yang menjadi hambatan besar, tapi juga ada peluang serta bukti sukses inovasi digitalnya. Yang pertama itu ada hambatannya, infrastruktur IT antara kita di daerah yang sistem komputernya masih sangat sederhana. Yang kedua, ada biaya tinggi dan ancaman siber. Membangun aplikasi dan sistem IT yang aman itu cukup menguras dompet karena sangat mahal dan sulit dijangkau bank kecil. Belum lagi, resiko sangat yang terus mengintai dunia perbankan. Dan ketiga, ada krisis BN. Jarang ditemukan talenta digital orang
atau orang yang lihat sebagai IT yang juga paham prinsip-prinsip bisnis perbankan syariah. Ada pula peluang dari digitalisasi dan inovasi nyatanya di Indonesia, yaitu kolaborasi bank syariah dengan fintech syariah. Meskipun banyak hambatannya, bank syariah punya peluang emas karena masyarakat Indonesia didominasi anak muda yang melek digital, kolaborasi dengan fintech syariah, dan adopsi open banking party membuat ekosistem ini bisa sempat berkembang. Jadi contohnya yaitu BSI Mobile dan Muamalat BIM, ada pula BSI Smart Masjid. Perbandingan konseptualnya yaitu dasar operasi dan prinsip bank konvensional berlandaskan hukum positif negara dan mencari untung lewat sistem bunga. Sementara bank syariah berlandaskan Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa. Yang kedua ada aspek pengawasan dan investasi. Bank konvensional diawasi oleh komisaris dan bebas mendanai bisnis apa saja asal legal. Sedangkan bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan uang nasabah hanya diputar di sektor yang halal. Tidak boleh mengalir ke bisnis miras, judi, atau peternakan babi. Analisis angka kinerja keuangan yang diambil dari data OJK tahun 2023, ROA atau profitabilitasnya konvensional berada pada 2,84% lebih tinggi dibandingkan syariah, yaitu 1,72%. Artinya bank konvensional saat ini masih lebih efisien dan lihai dalam mencetak laba bersih dari total aset mereka. Yang kedua ada CAR atau ketahanan modal. Bank syariah unggul dengan 25,70% dibanding konvensional yang 24,12%. Ini membuktikan bahwa bank syariah memiliki benteng permodalan yang sangat kuat dan aman dari risiko kebangkrutan. Yang ketiga ada NPF atau NPL, itu resiko kredit macet. Kredit bank syariah itu ada 2,44%, sedikit lebih tinggi daripada bank konvensional yaitu 2,16%. Itu menjadi PR bagi bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Dan yang terakhir ada BOPO atau efisiensi operasional, di mana angka BOPO syariah yaitu 76,45%, lebih tinggi dari konvensional yaitu 67,32%. Ada pula kinerja keuangan tahun 2023. Ada 3 poin utama yang bisa kita petik di sini, yaitu tingkat keuntungan, ROA, dan ROE. Jika kita lihat pada batang diagramnya, bank konvensional berwarna biru tua, posisinya lebih tinggi dalam menghasilkan profit dibandingkan bank syariah dengan warna bank hijau yang masih harus berjuang menekan biaya operasional mereka. Yang kedua ada ketangguhan modal atau CAR. Diagram bank syariah tampil lebih tinggi, yang berarti ini merupakan kabar baik karena menunjukkan manajemen bank syariah sangat sehat dan memiliki cadangan modal yang tebal untuk mengantisipasi krisis ekonomi. Dan yang terakhir itu tantangan efisiensi atau BOPO, di mana bank syariah yang menjulang hingga 7,6% menjadi indikator utama bahwa proses bisnis internal perbankan syariah kita perlu diperbaiki agar lebih hemat dan berbasis digital. Dan juga biaya bisa ditekan menyamai bank konvensional yang hanya 7%. Baik, selanjutnya ada contoh implementasi di Indonesia. Contoh pertama adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Setelah proses merger pada tahun 2021, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia bahkan di kawasan ASEAN. BSI tidak hanya menyediakan layanan tabungan dan pembiayaan, tetapi juga mengembangkan ekosistem digital seperti BSI Mobile, layanan haji, pembayaran zakat, wakaf, hingga program Smart Masjid. Selain BSI, terdapat Bank Muamalat Indonesia yang merupakan pelopor perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992, sehingga saat ini Bank Muamalat terus berinovasi melalui layanan digital Muamalat DIN yang menyasar generasi muda. Selain itu, terdapat pengembangan ekosistem sosial Islam melalui Ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut
dimanfaatkan untuk berbagai program sosial seperti pembangunan rumah sakit, pesantren, bantuan pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Next, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Hal tersebut didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, peningkatan aset setiap tahun, serta berbagai inovasi digital yang terus dikembangkan. Meskipun demikian, market share perbankan syariah masih sekitar 7,3%, sehingga masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Industri ini juga masih menghadapi beberapa tantangan, seperti regulasi yang perlu disempurnakan, rendahnya literasi masyarakat, serta kebutuhan digitalisasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pemerintah perlu terus menyelaraskan regulasi antara BI, OJK, dan DSN MUI agar lebih sederhana dan mudah diterapkan. Kedua, edukasi mengenai keuangan syariah. Keuangan syariah perlu diperluas melalui sekolah, perguruan tinggi, media sosial, dan berbagai kegiatan masyarakat. Yang ketiga, bank syariah perlu mempercepat transformasi digital agar mampu memberikan layanan yang cepat, aman, dan mudah diakses. Terakhir, pengembangan ekosistem keuangan syariah harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari sektor perbankan, pasar modal syariah, hingga pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan langkah tersebut, kami optimis perbankan syariah Indonesia akan semakin berkembang di masa depan. Selanjutnya, adapun daftar pustaka. Seluruh materi yang kami sampaikan disusun berdasarkan berbagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Referensi tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan resmi otoritas jasa keuangan, laporan tahun Bank Syariah Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, kami berusaha menyajikan informasi yang valid, aktual, dan sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raisa. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Semoga diskusi ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik untuk kedepannya, dan perbankan syariah Indonesia agar bisa menjadi masa depan yang cerah. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Quran Surat Al-Baqarah 275. Sekian hasil diskusi kami, terima kasih.